Perkenalkan, nama saya Diva Safira. Saya dari Tadris Bahasa Indonesia. Pada hari ini saya akan mewawancarai seseorang narasumber dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Hari ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Fikri Maulana selaku Guru Pendidikan Agama Islam di Sampang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak pada hari ini. Izinkan saya akan langsung mewawancarai Bapak tentang pendidikan agama Islam. Silakan. Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang lembaga pendidikan Islam di pesantren pondok Bapak yang sekarang mengajar? Jadi sedikit ya, pondok pesantren yang saya ajarkan itu merupakan pondok pesantren salaf, di mana ada yang mondok, kemudian ada yang nyolok. Dan ada yang mondok ini yang misalnya nginep, yang berdiam diri di pondok, terus ada yang nyolok ini hanya ke pondok pada saat belajar, di luar belajar dia pulang ke rumah. Itu bahasa Maduranya itu nyolok, Kalau di kampus itu nyolok itu kan pulang pergi. Kemudian pondok ini itu difokuskan kepada mata pelajaran seperti fikih, nahwu, shorof, bahasa Arab, ada tahfidznya juga dan lain-lain. Juga diajarkan semacam kreativitas, misal ada yang suka gambar dipersilakan, ada yang suka misal salawatan, kami sediakan yang namanya hadrah itu, hadrah. Kemudian ada yang suka puisi, kami datangkan juga guru dari luar agar anak-anak itu dapat berkembang. Selain dia mempelajari ilmu agama, tapi dia juga mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu. Karena terkadang ada anak itu dia punya bakat, ketika di pondok dia nggak bisa mengembangkan bakatnya karena tidak ada fasilitasnya, tidak tersedia, ada yang seperti itu. Dan kami itu berusaha sebisa mungkin menyesuaikan dengan apa yang mereka miliki selain belajar agama gitu. Kemudian pondok ini juga berbaur kepada masyarakat, dalam artian terkadang ada pengajian khusus di mana masyarakat itu boleh datang. Itu biasanya setiap subuh hari Jumat. Biasanya kita itu katakan dengan namanya kulsuk atau kuliah subuh. Itu setiap habis subuh setiap hari Jumat. Itu masyarakat di sana bebas bertanya apa saja, mau dari santri, mau dari masyarakat, semua kalangan terserah, nggak apa-apa, bebas datang. Jadi itu dari luar pondok. Ya, dari luar pondok. Karena gini, ketika kiai saya itu, bukan saya ya, tapi kiai itu juga selain dia mengabdikan dirinya kepada pondok, tapi juga sekaligus mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Kalau semisal yang dapat ilmu hanya muridnya, hanya santrinya, sedangkan masyarakat kurang ada masukan ilmu, kan kurang elok, itu kurang enak. Jadi sama-sama berbagi ilmu gitu. Terus visi dan misi dari lembaga pendidikan Islam di pondok pesantren di Sampang itu gimana Mas? Visi misinya? Visi misi. Jadi visi itu semata-mata karena tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah itu mengatakan kepada umatnya, kalau kamu punya ilmu jangan disimpan, harus disebarkan. Kalau semisal kamu punya ilmu itu tidak bermanfaat, maka itu akan sia-sia kepada dirimu. Kalau dalam pepatah bahasa Arab itu al ilmu bila amalin kasih. Ilmu itu kalau tidak diterapkan atau tidak diamalkan, tidak disebarkan, maka itu bagaikan pohon yang nggak ada buahnya. Pohonnya ditanam tapi buahnya nggak muncul. Dalam artian buahnya nggak bisa dipakai orang lain, tidak ada manfaatnya. Nah, sama kalau semisal punya ilmu banyak, sama kayak nanam, punya banyak yang masuk,
tapi tidak bisa dimanfaatkan sama orang lain, sama kayak pohon tapi gak ada buahnya, seperti itu. Nah, ini visinya. Jadi semata-mata kita mengabdi, menghambakan diri kepada Allah dan menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Kemudian misinya ini ada dua, ada misi umum, ada misi khusus. Misi umum ini mempersiapkan individu-individu yang memiliki keagamaan yang baik, serta mempersiapkan diri sebagai kualitas yang baik, baik dari inovatif, kreatif dan sebagainya. Kemudian misi khususnya ini mencetak kader-kader ulama, seperti itu. Karena terkadang memang banyak sekarang yang santri itu banyak, pondok pesantren itu banyak, bahkan santri se-Indonesia ini banyak. Saking banyaknya itu kan sampai bisa diresmikan yang namanya Hari Santri Nasional itu setiap tanggal berapa, kalau tidak salah 21 November. Nah, itu hanya saja ketika santri itu keluar dari pondoknya, itu tidak sedikit yang terkadang bahkan jauh lebih nakal, jauh lebih parah daripada orang luar sendiri. Seakan-akan tidak ada bedanya mana yang anak pondok, mana yang enggak ke pondok. Semisal nih, kalau santri ini kan dipandang sebagai ustadz atau ustazah semisal. Cuma terkadang ketika di luar, kasih contoh aja dalam berpakaian, ada yang pakai celana pendek, itu kan tidak mencerminkan. Kalau halalnya halal, tidak dosa, halalnya halal, tapi sayang itu tuh kurang etis gitu, kurang etis. Jadi terkadang santri itu ketika dia keluar dari pondok atau pulang, gak usah keluar, pulang aja perpulangan, itu terkadang tidak mencerminkan. Maka itu misi khusus kami itu mencetak kader-kader ulama yang baik seperti itu. Bagaimana pendidikan di pesantren pondok berjalan? Lalu bagaimanakah Bapak mengajar kepada peserta didik hingga berpengaruh kepada banyak hal dari segi lingkungan, baik dari segi masyarakat, sekitar, ataupun keluarga sendiri? Jadi gini, ketika mengajarkan kepada peserta didik itu, kita tidak hanya berfokus terhadap materi saja, tapi kalau di RTP itu ada yang namanya penguatan materi. Itu di sana bisa kita kasih motivasi. Kalian ketika berada di rumah jangan sampai kayak gini. Kita kasih kisah-kisah Rasul, kita kasih kisah-kisah ulama, atau gak harus ulama, tapi kisah-kisah inspiratif yang bisa membuat anak itu bersemangat. Sehingga ketika anak itu bersemangat, ketika anak itu bismillah ya, mendapatkan ilmu barokah dari pondok tersebut, kemudian dia nyampe ke rumahnya, dia mengamalkan ilmunya, maka dia akan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakatnya gitu. Jadi bermula pada gurunya. Bagaimana gurunya? Kalau gurunya mengajarkan yang baik, maka insya Allah akan berdampak yang baik. Tapi bukan hanya segi mengajar gitu. Karena gini, ketika bedakan antara guru sama pendidik, kan beda kan ya. Kalau guru ini hanya mengajar saja, tapi kalau pendidik dia bukan hanya mengajar, tapi juga memberikan contoh yang baik bagaimana kita berperilaku kepada santri gitu. Kalau kita berperilaku baik, insya Allah santri juga ngikut apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, insya Allah masuk. Walaupun tidak semua, tidak 100%, karena pasti ada yang min plus lah gitu. Terus bagaimana cara Bapak mendidik agar peserta didik itu bisa menjadi generasi yang lebih baik dan unggul? Kan setiap karakter manusia itu berbeda-beda ya. Terus gimana cara menyikapi sifat dari siswa tersebut? Nah, gini. Terkadang salah satu kesalahan guru itu seperti ini. Dia tidak memperhatikan santri atau tidak memperhatikan muridnya, kecuali murid itu bermasalah baru dia perhatikan. Paham? Maksudnya murid itu nunggu ada masalah dulu baru dia fokus. Ketika murid tidak ada masalah, dia tidak fokus, dia abai gitu. Dia diabaikan, ya seolah-olah tidak apa-apa, kecuali semisal ada yang melanggar baru dia fokuskan. Nah, itu salah satu kesalahan guru di sana sebenarnya. Jadi kita itu tidak boleh mengabaikan walaupun itu belum terjadi. Justru kita itu mencegah hal itu tidak terjadi, bukan mencegah agar hal itu tidak terulang lagi. Kalau tidak terulang lagi berarti sudah terjadi. Nah, sedangkan yang kita mulai dari awal, gimana caranya hal itu tidak terjadi. Nah, gimana?
kita melalui pendekatan. Ketika santri itu baru masuk, maka kita harus tahu karakter pendidik satu-satu itu, peserta didik. Kalau kita nggak tahu karakter peserta didik, kadang kita itu sulit nanti ngurusnya. Ketika kita tahu, oh ini kayaknya sukanya lebih ke sini, oh ini anaknya ngakak, tapi ini harus cari cara terbaik bagaimana sekiranya anak ini bisa nurut. Itu pasti ada caranya kalau mau dicari. Kalau semisal nunggu dia melanggar dulu baru kita perbaiki, itu sulit terkadang. Seperti itu. Bagaimana cara lembaga pesantren yang Mas mengajar mendukung dan membimbing siswa setelah mereka lulus? Ketika menjadi alumni ya? Iya, jadi lulus dari pesantren tersebut. Iya ya. Ketika sudah menjadi alumni, maka itu tidak lepas dari yang namanya pondok pesantren. Bahkan gak usah menjadi alumni, dia pernah mondok, tapi dia berhenti di tengah jalan, maka itu sudah bagian dari pesantren. Dia sudah masuk bagian, jangankan alumni gitu. Nah ketika alumni tetap kita kumpulkan, kita tetap, kalau semisal di sekarang ini kan zaman modern, ada grup WhatsApp gitu ya. Nah kita kumpulkan itu di sana, siapa saja menjadi alumni angkatan tahun sekian, bahkan semisal tidak lulus seperti yang kata saya, namanya itu alumnus kan, alumni tapi nggak lulus gitu. Nah itu juga dimasukkan itu, kenapa? Karena agar itu juga tetap siapapun yang pernah masuk ke pondok pesantren, maka itu harus menjadikan kebaikan ketika dia keluar. Tapi kan kebanyakan pesantren yang sudah mondok ya Mas ya, kan lulus, kebanyakan kan kurang menerapi yang pas belajar gitu. Itu gimana? Jadi gini, tugas kita itu bukan memastikan sebenarnya, tapi lebih ke usaha, bagaimana bentuk usaha kita. Ya kan, kalau seperti kita ketahui zaman Rasulullah dulu, seorang nabi, seorang rasul yang berusaha mengislamkan pamannya Ali bin Abi Thalib. Namun ketika beliau meninggal, beliau belum Islam, tapi dalam keadaan non-Islam. Bahkan seorang Rasulullah pun, apalagi kita yang hanya manusia biasa yang bisa banyak dosa. Nah, jadi gini, kami tetap berusaha bagaimana alumni kami itu bisa mengamalkan apa yang diajarkan di pondok. Namun selebihnya itu juga tanggung jawab orang tua. Orang tua tetap tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan anaknya sendiri. Gitu. Guru mengarahkan, orang tua juga membimbing, seperti itu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum? Apa saja tantangan gini mengintegrasikan pendidikan Islam dengan pendidikan umum? Jadi gini, terkadang ada ilmu sains itu yang terkadang sedikit bertentangan dengan Islam. Nah itu sedikit tantangan untuk mengintegrasikan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Makanya kalau di Islam itu, di filsafat Islam ada istilah Islamisasi sains, Islamisasi pengetahuan. Semisal kalau di buku paket pelajaran IPA itu ada pelajaran yang namanya teori Darwin, evolusi manusia, yang dikatakan manusia itu berasal dari monyet, evolusi jadi manusia. Nah itu kan kalau di Islam itu jelas salah itu, karena kita bukan keturunan monyet, tapi kita juga nabi. Nah di tantangannya seperti itu salah satunya, ketika dari kurikulum pemerintah kita pakai buku paket yang ada di pemerintah, ternyata isinya terkadang ada yang bertentangan dengan Islam. Itu salah satu tantangannya, gimana seorang guru atau seorang kiai tetap mengajarkan, oh ini adalah teori Darwin, tapi tetap menurut kita ini adalah salah gitu. Kemudian tantangan selanjutnya itu ada tidak sedikit santri-santri itu kadang kurang memahami gitu, kurang memahami antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam.
Sedangkan kita ketika ada di pondok pesantren, pendidikan apapun itu, mau itu IPA, matematika, fisika dan sebagainya, itu harus diislamisasi saja terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada santri. Seperti itu. Yang terakhir Bapak, apa harapan Bapak terhadap masa depan pendidikan Islam di pesantren pondok? Harapan kami itu, para kiai-kiai di pondok itu pernah bilang kayak gini kepada santrinya, anak-anakku, saya lebih bangga ketika antum lulus dari sini, antum mengajarkan satu murid, saya jauh lebih bangga daripada ketika antum keluar dari sini, antum gak mengajarkan apa-apa. Jadi yang kami harapkan itu ketika ada santri keluar dari pondok kami menjadi alumni, maka itu mengamalkan sedikit ilmunya ke orang lain. Meskipun satu murid, entah dia mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, mau jadi anggota politik, DPR, terserah. Yang penting satu, dia harus mengamalkan ilmunya walaupun itu satu murid. Itu yang kami harapkan. Tapi itu tidak semua keluar dari pesantren pondok itu harus jadi ustaz. Tidak semua, tidak masalah. Karena gini, ketika di pondok pesantren itu diajarkan seni, diajarkan bakat-bakat dari santri, kamu sukanya bakat apa, itu juga agar mereka bisa mengembangkan bakatnya lagi ketika berada di luar pesantren. Karena tidak semua peserta didik itu minat jadi guru, tidak semua peserta didik itu punya potensi untuk mengajar, tidak semua. Makanya kami pondok itu gak mengharuskan dia jadi ustaz, terserah kamu mau jadi apa, mau jadi politik apa, terserah. Yang penting setidaknya kamu bisa mengajarkan satu orang gitu. Entah itu mengajarkan alif ba ta kepada anak kecil, gak masalah, karena itu akan menjadi amal jariah bagi kiai-kiai di pondok gitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.